Nah, ternyata kisah AM ini adalah satu dari jutaan kisah anak yang mengalami eksploitasi dan bahkan beberapa waktu yang lalu di bulan November 2020 di Bekasi, Jawa Barat ada kisah di mana ibu yang kemudian ditangkap polisi dikarenakan mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan manusia silver. Dan ini bukan merupakan yang pertama karena banyak tadi di program sebelum Inline juga ada orang tua yang diduga juga mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan manusia silver padahal anaknya masih berusia 6 tahun. 6 tahun itu masih kecil banget ya. Dan ternyata PR kita ini masih banyak sekali terkait nasib kehidupan anak-anak agar mereka tumbuh layak. Ya, tercatat ada 2 juta anak lebih yang kini yatim piatu tumbuh sebatang kara dan 4 juta anak hidupnya terlantar. Nah, mereka ini harus kita bantu dengan cara misalnya cara kita masing-masing. Ada yang menyekolahkan mereka, ada yang memberikan bantuan, ada yang memberikan pekerjaan. Pokoknya kita bantu anak-anak ini yang jumlahnya sampai dengan 4 juta anak yang terlantar di Indonesia. Yuk kita simak informasinya. Inliners, Indonesia ternyata masih punya PR besar dari kasus pekerja anak usia 5 hingga 17 tahun. Sedihnya lagi, anak-anak ini terlibat dan dieksploitasi dalam pekerjaan yang buruk seperti pelacuran, konten pornografi, dan pelibatan dalam kegiatan terlarang. Misalnya sindikat pengemis bahkan pencopet. Anak juga banyak dipekerjakan di lokasi berbahaya seperti di pertambangan dan pabrik-pabrik ilegal. Padahal seharusnya anak-anak menikmati masa tumbuh kembangnya kan, sesuai dengan program Keluarga Harapan dengan wajib belajar 12 tahun dan penghapusan pekerja anak serta pemaksimalan penggunaan Kartu Indonesia Pintar. Nyatanya beda Inliners. Data BPS mencatat setidaknya 1,6 juta anak Indonesia masih tereksploitasi dalam berbagai bidang pekerjaan. Bahkan 4,3 juta anak Indonesia gagal melanjutkan pendidikan alias putus sekolah pada tahun 2019. Nah, masih banyak juga nih anak yang membutuhkan uluran tangan. Kenapa? Karena dari total penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa, 3,2 jutanya adalah anak yatim piatu, sementara 4,1 juta tercatat sebagai anak terlantar. Nah, anak-anak ini sangat rawan menjadi sasaran perdagangan manusia, menyasar sejumlah negara yang terbukti tidak menindak serius kasus human trafficking, seperti Belarusia, negara-negara di Afrika, Tiongkok, Mauritania, Korea Utara, Suriah, hingga Venezuela. Sekarang, sekitar 2 jutaan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri nyatanya tidak memiliki dokumen resmi, bahkan telah melewati batas izin tinggal. Setengahnya ditemukan di Malaysia. Waduh, banyak juga nih ya PR pemerintah kita. Tapi sekarang kalau kita melihat misalnya ini di Jakarta ya, mungkin inliners yang ada di kota-kota lain, misalnya Surabaya, Makassar juga mungkin mengalami hal yang sama. Di Jakarta sekarang di perempatan jalan banyak kita temui anak-anak yang di situ jadi pengemis atau menjual tisu atau bahkan menjual bunga jadi manusia silver begitu. Dimana beberapa tahun yang lalu fenomena ini lebih sedikit adanya jika dibandingkan dengan saat ini. Nah, ini mungkin juga jadi PR bagi pemerintah daerah untuk yuk kita kerja lebih keras lagi bagaimana cara agar anak-anak itu tidak dieksploitasi dan memastikan mereka belajar. Iya, dan mirisnya anak-anaknya ini banyak yang bukan hanya di atas 10 tahun, tapi di bawah 10 tahun, bahkan yang masih bayi pun kadang-kadang digunakan untuk menjadi alat mengamen atau meminta-minta ya. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu juga ada fenomena di mana pembantu yang diduga kemudian mengeksploitasi anak dari majikannya, diajak mengemis atau mengamen, ternyata begitu dikembalikan ke majikan, anaknya jadi gosong terbakar matahari. Aduh, kasihan banget ya. Nah, kita juga punya nih cara bagaimana membantu anak-anak terlantar di Indonesia sekaligus menjadi solusi bagi Anda yang ingin memiliki buah hati, yakni dengan cara mengadopsi. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh Vena Melinda yang juga anggota DPR. Dia punya pengalaman mengadopsi anak perempuan yang ditelantarkan orang tuanya sejak lahir. Ini bukan perkara yang mudah ternyata mengadopsi. Meski sebenarnya niatnya membantu, berbagai prosedur dan juga persidangan harus dilalui oleh Vena. Bahkan legalitasnya bisa sampai 9 bulan. Ini usianya sudah sama kayak orang hamil. Hamil beneran 9 bulan. ya. Dan ini 9 bulan tuh bukan definite time, bukan waktu yang pasti. Bahkan ada yang lebih dari 1 tahun proses semua legal ini. Kita simak kisah dari Vena Melinda. Inliners mengadopsi anak dengan cara legal kini sudah banyak dilakukan orang ya. Alasan tak memiliki keturunan hingga kemanusiaan biasanya yang paling banyak mendasarinya.
Seperti yang dilakukan artis sekaligus wakil rakyat Vena Melinda. Ia mengadopsi Fania sejak bayi, usai ditemukannya di pelataran masjid daerah Tangerang Selatan dalam kondisi mengenaskan. Hatinya tersentuh, cinta dan kasih sayangnya tumbuh untuk selanjutnya memperjuangkan Fania menjadi anak angkatnya secara legal. Berbagai prosedur adopsi disiapkan, mulai surat rekomendasi, berbagai ujian kompetensi diri, fisik dan psikologis, serta kemampuan finansialnya membuat Vena Melinda melangkah ke persidangan pengangkatan anak. Jadi memang harus sabar, itu ujian sih. Ujian pertama pada saat kita punya komitmen memuliakan anak. Dan saya harus secara rutin untuk melaporkan kepada Dinas Sosial dari bulan ke bulan bagaimana perkembangan Fania. Karena Fania ini dari yang kecil banget, saya ambil di rumah sakit itu masih yang 2 kilo. Dan sekarang alhamdulillah bisa lihat sendiri ya, bagaimana Fania sehat, alhamdulillah. Vena yang menyandang status single parents bersyukur kasih sayangnya mampu dicurahkan buat Fania, meski tak lahir dari rahimnya, Fania lahir dari hatinya. Ia merasakan kehadiran Fania mampu memperbaiki hubungannya dengan semua anggota keluarga besarnya yang sempat retak akibat perceraian. Ini hal yang patut dicontoh dari seorang Vena Melinda, dan bahkan mungkin kita tidak hanya bisa mengadopsi anak kemudian merawatnya begitu ya. Kalau misalnya hal ini tidak memungkinkan atau karena prosesnya panjang, bisa kita misalnya berkomitmen untuk menyekolahkan. Ya, menjadi orang tua asuh ya. Menjadi orang tua asuh dengan menyekolahkan, memastikan begitu. Dan kalau saran dari aku sih mungkin kita bisa memulai dari lingkungan terkecil, misalnya keponakan kita, anak tetangga kita, saudara-saudara, kita kasih pembiayaan sekolah sampai kuliah nanti selesai. Iya.